Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kali ini kita akan membuat komunikasi antara Python dengan Arduino. Di sini saya mengacu pada tutorial di create arduino.cc ini oleh Vincent Koch. Nah, ini Arduino-nya ini langsung ke sini. Saya menggunakan script ini pada Arduino, script ini. Kemudian script yang di Python-nya saya tidak menggunakan ini. Saya mengacu pada literasi lain di sumber lain. Saya membaca di sini. Ini saya padukan dengan script yang ada di sini. Ini saya mengambil kode Python yang ada di sini. Ini, coba Python-nya saya mengambil semacam ini. Jadi intinya di Python-nya itu saya tentukan modelnya seperti ini. Sementara yang di Arduino-nya saya tidak mencontoh dari situs ini, tapi langsung dari create arduino.cc ini oleh Vincent tadi. Baik, ini kayaknya kalau dilihat dari ini serial komunikasinya menggunakan root dev, kemudian tty acmi1. Ini biasanya model seperti ini biasanya Linux ini. Sementara kalau di Microsoft Windows itu serialnya penyebutannya tidak semacam ini, tetapi langsung ke communication-nya ya. Ini di sini di device manager. Nah, di sini portnya punyaan kita adalah COM4. Jadi di sini kita rubah ke COM4 nanti. Ini tadi saya mengambil, nah ini seperti ini yang saya ambil kalau tidak salah. Jadi collection multiple data. Kalau nggak salah ini tadi yang saya ambil, bukan ini. Ya, mirip-mirip ini. Banyak contoh. Nih, saya tunjukkan punyaan saya. Nih, Arduino serial B2. Saya coba tadi berulang kali. Ini saya ambil pakai while ini ya. While 1 user input begitu. User input di sini raw inputnya saya buang. Karena ketika saya menggunakan ini di versi Python saya itu nggak jalan raw input ini. Raw input saya buang, langsung saya tulis seperti ini. Raw input di inputnya semacam ini. Jadi jika inputnya yang dimasukkan adalah H, maka dia akan menuju ke ini, ke fungsi getH. Ini fungsi ini, dan kemudian dia membuat write H ke Arduino-nya dalam bentuk ASCII ya. Sementara di Arduino itu saya menggunakan Arduino-nya kita injak dengan
script ini. Coba saya jalankan dulu. Arduino-nya ada di Arduino bukan ini, drive Arduino apa tadi ya, PY serial PY ini. Kalau nggak salah ini yang kita buka tadi, coba kita buka ya. Jadi di sini jika incoming begitu bunyinya, sudah kali ya, belum muncul. Arduino-nya belum muncul. Mungkin dipakai ini aja biar lebih cepat. Kita pakai notepad plus. Ini baru muncul ya, ini ya, berarti ini yang saya ambil aja. Oke, udah muncul. Saya tutup, ini saya tutup. Oke, jadi sini yang dijadikan output adalah pin nomor 13. Kemudian di sini didefinisikan sebuah variabel incoming byte gitu. Berbeda dengan tutorial ini. Untuk input dia menggunakan char ya, char user input gitu. Kemudian ini di Arduino-nya. Nah, ini lebih simple. Incoming byte, kemudian langsung void setup. Di void setup ada serial begin, kemudian ada pin modenya, LED pinnya tadi yang atas ini dijadikan dalam mode output keluaran ya. Kemudian incoming byte-nya ini dia menunggu masukan, jadi membaca serialnya. Karena serial ini dia menunggu ASCII ya, apakah itu teks ataukah yang lain. Termasuk number itu masuk dalam kategori ASCII. Sementara kalau yang di sini tadi itu kayaknya ditentukan ada yang number, ada yang char semacam ini. Jadi kalau char berarti dia harus memasukkan karakter, bukan number. Tapi kalau ASCII saya kira bebas, dia bisa kita tentukan huruf ataukah angka. Nah, kemudian di sini dijelaskan jika incoming byte-nya ini integer ya di sini ya. Di sini jadikan integer. Jika incoming byte-nya itu sama dengan huruf H, maka LED pin ini akan di-write dalam kondisi tinggi. Kemudian di sini serial sama ya, cuman di sini kayaknya hanya saya tambah ini. Barangkali nanti jika dicetak di serialnya ini akan
dicetak dalam bentuk teks apa yang dia masukkan. Ini kalau dijalankan di serialnya ini serialnya apa? Serialnya Arduino. Dan kemudian di sini jika yang dimasukkan adalah huruf L, maka LED pinnya ini, LED 13 tadi, pin 13 tadi dikondisikan pada kondisi rendah low atau mati. Kita lihat di sini. Nah, kemudian serialnya ini kalau bisa kita samakan, di sini serial biginnya itu 9600, maka di sini pun harus kita samakan. Gitu. Kita cek. Di sini semuanya saya ubah. Untuk ini saya samakan dengan yang di sini. Sedikit untuk Arduino-nya, mana Arduino? Arduino. Nah, ini saya mengambil contoh ini kecepatannya tidak perlu saya tulis root gitu, tapi langsung saya ketik semacam ini. Kalau di sini ditulis kecepatannya kalau nggak salah untuk sisi Arduino-nya. Nah, seperti ini saya buang. Code ya. Saya mengambil contoh ini. Serial available. Ini kita perhatikan set audio dan ini yang saya ambil nih, ini kan get value, ini yang saya ambil. Jadi persis ini saya ambil dari sini. Cuman raw inputnya saya buang. Ini untuk inputnya. Di sisi while ini raw input tidak saya pakai karena error. Langsung saya bikin input begini saja tanpa raw. Oke, kita coba jalankan. Saya tidak begitu paham betul dengan Python karena saya sendiri baru belajar. Yang penting kita dapat materi langsung kita praktekkan. Kita coba. Jadi di sini di Arduino itu pin 13 itu Arduino. Kebetulan yang saya pakai ini adalah Arduino Uno. Jadi kalau kita jalankan pin LED pinnya itu nomor 13, maka nanti di Arduino Uno-nya ada lampu LED. Include di boardnya situ, kita tidak perlu menambahkan LED tambahan di luar Arduino-nya. Ini kita coba jalankan sambil ini monitornya juga kita pantau kompatnya di sisi Arduino. Kemudian di sini kita jalankan run modul. Ini ya. Oh, kompatnya dipakai ini. Kompatnya dipakai oleh ini Arduino. Kita tutup dulu. Dia baca ya, tidak bisa dibuka. Permission error, akses denied, tidak diperkenankan.
kemungkinan ini dipakai. Kita tutup. Oke, kita jalankan ulang. Run modul. Nah, kita tidak bisa melihat output di sini karena komunikasi ini tidak boleh, serial ini dipakai oleh proses yang lain. Ini kita masukkan H. Sayang saya tidak menggunakan kamera sehingga saya tidak bisa menunjukkan posisi lampu LED di Arduino Uno-nya. Ini kalau seperti ini saya ketik H, maka sebenarnya lampunya nyala. Itu ya. Untuk mengontrol lampu, kalau saya tekan L, itu akan mati. Cuman nanti akan bermasalah jika hurufnya itu H kecil. Dia dianggap salah ketik begitu ya. Termasuk L itu juga dianggap sebagai salah ketik. Di sini dituliskan seperti itu. Jika selain H dan L, maka dia akan menampilkan tulisan salah ketik. Nah, ini harus kita tambahkan sedikit rumus di sini untuk mengabaikan low atau uppercase. Jadi kalaupun dia mengetikkan, bukan mengabaikan ya, tapi jika orang itu memasukkan low case semacam ini, maka dia harus memaksa low case ini menjadi uppercase atau caps lock semacam ini. Bagaimana caranya? Kita contek aja dari skrip saya yang sebelumnya. Itu di bagian 2 dev ini mungkin. Nah, ini semacam ini. Jadi kita paksa, kalau ini kita paksa seandainya diketik huruf besar, maka dia dipaksa menjadi kecil. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini kebalikannya. Jika diketik huruf kecil, maka dia harus dijadikan besar. Maka di sini kita tambahkan, di belakang ini kita tambahkan upper begini, kalau nggak salah. Coba karena saya belum tahu. Jadi huruf kecil, huruf besar pun dia akan dijadikan jika diketik huruf kecil maka dia akan dijadikan huruf besar. Biar menyesuaikan dengan ini. Fungsi ini atau logika ini. Coba kita jalankan dengan F5. Kalau tadi pada saat saya ketik H di sini, maka di sini akan muncul pesan salah ketik. Sekarang saya coba ketik huruf L. Nah, sekarang tidak muncul kesalahan. Huruf A. Oke. Ini pun jika saya kepakai huruf L besar, tidak ada kesalahan lagi. Oke, demikian. Jadi ini nanti akan kita pakai script ini untuk menyalakan bell. Menyalakan bell, menyalakan amplifier, dan memutar voice, responsive voice yang sudah kita bikin sebelumnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf karena kita masih sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.